أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kita lanjutkan kajian kita pada hadis-hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi, dan kita masuk pada hadis yang ke-20. Nabi SAW bersabda dalam diriwayatkan oleh sahabat, yaitu inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ucapan Nabi yang selalu diingat dan juga sangat relevan sepanjang waktu, sepanjang zaman, yaitu adalah idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Ucapan kalau engkau tidak malu, fasna' ma syi'ta. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak punya malu, maka perbuatlah sesukamu. Jadi kata Nabi SAW, kalau kita tidak punya malu, maka silahkanlah berbuat sesuka hati kita. Hadis ini walaupun dia singkat, tetapi memiliki makna yang sangat dalam dan sangat berarti dalam kehidupan kita. Karena memang demikianlah sya'nu kalamin nubuwah. Karena memang demikian setiap daripada kalam Nabi. Jadi kalam Nabi SAW itu singkat tetapi bermakna. Singkat tetapi memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam setiap kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW la yatakallamu illa bihaqqin. Nabi tidak berbicara kecuali yang hak, kecuali yang benar. Sampai dalam bercanda pun Nabi juga benar. Jadi Nabi bercanda pun juga benar candanya Nabi SAW. Nabi tidak berbicara kecuali yang hak. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa, bahwa Nabi tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu berbicara sesuai dengan apa yang diwahyukan Allah kepadanya. Itu kalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun nanti dalam
bab fikih atau bab usul fikih, apakah Nabi itu berijtihad atau tidak? Adakah hukum itu sesuai dengan pendapat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini khilaf di antara ulama. Tapi intinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara kecuali yang hak. Sampai bercanda pun pasti hak juga. Maka datanglah nenek-nenek bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ini kalau mati kemana? Masuk surga apa tidak ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab sambil bercanda sama nenek itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nenek-nenek tidak masuk surga. Jadi nenek-nenek itu tidak ada yang masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang muda-muda, antara 20, 30, mungkin paling tua 40. Maka yang sudah merasa lewat 40 itu tidak masuk surga lagi. Maka pergilah nenek ini nangis sambil menangis. Maka Nabi bilang ke sahabat, bilang ke nenek itu, nanti dia masuk surga tidak nenek lagi. Masuk surga sudah dalam keadaan muda. Karena di dalam surga itu tidak ada nenek, semua menjadi muda. Maka yang lebih 40 nanti itu kembali menjadi muda lagi. InsyaAllah kita masuk surga dengan wajah yang sudah muda lagi. Jadi Nabi bercanda pun akhirnya nenek itu jadi tersenyum, tertawa. Mungkin kalau bahasa orang sekarang, kamu nih ada-ada aja. Itu mungkin nenek itu bilang begitu kepada Nabi SAW. Jadi Nabi candanya pun hak. Maka hadis ini memang kalau kita lihat singkat, tapi maknanya sangat dalam. Karena kata para ulama, malu adalah salah satu di antara akhlak yang sangat penting di dalam Islam. Maka dalam hadis lain disebutkan bahwa al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Jadi malu tidak mendatangkan kecuali hal yang baik. Begitu juga dalam riwayat lain, al-haya'u khairun kulluhu. Malu itu adalah baik semua isinya. Jadi akhlak malu ini adalah akhlak yang diwariskan oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi itu dalam kitab Barzanji itu disebutkan syadidul haya'i wat tawadu. Nabi itu sangat pemalu dan juga tawadu. Bahkan disebutkan bahwa malunya Nabi lebih malu, lebih pemalu daripada wanita-wanita perawan yang berada dalam pingitannya. Wanita-wanita perawan itu, gadis-gadis itu sangat pemalu sekali. Sampai kan dia diminta pendapatnya untuk menikah, itu malu, maupun dia malu untuk mengganggu. Maka kalau wanita perawan nih, iyanya itu apa? Iyanya itu adalah diam. Nah, itu menunjukkan malunya. Itu luar biasa. Maka dalam Al-Quran itu, ketika Nabi Syuaib memerintahkan putrinya untuk menjemput Nabi Musa karena Nabi Syuaib ingin menjamu Nabi Musa, maka tamshi al-istihya, berjalan penuh dengan malu-malu. Jadi memang tabiat wanita itu sangat pemalu. Itu dulu. Kalau sekarang kadang-kadang memalukan. Maka kata Nabi SAW, pokoknya malu itu semua isinya kebaikan. Karena kalau tidak malu, dia tidak punya rasa malu, seringkali dia akan menjadi memalukan. Kita lihat sekarang ini banyak public figur, orang-orang yang disorot kamera itu sudah tidak punya rasa malu. Kita aja malu menontonnya rasanya gitu. Kita malu melihatnya, tapi dia sudah tidak punya rasa malu. Itu nauzubillah. Maka kata Nabi SAW, illam tastahi fasna' ma syi'ta. Dan malu ini adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha yastahi min 'abdin. Allah itu malu terhadap seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepada Allah
dan Allah kembalikan kedua tangan yang berdoa itu dalam keadaan kosong, itu Allah malu. Jadi kalau kita berdoa ni meminta sesuatu, lalu kemudian kita kembalikan tangan kita itu dalam keadaan kosong, Allah malu. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan, ud'uni astajib lakum, wallahu la yukhliful mi'ad. Dan Allah tidak mungkin dia mengingkari janjinya. Beda dengan manusia. Janji 10 paling satu yang terwujud. Apalagi janji politik. Nah, janji politik ini paling manis. Tapi tidak semua. Karena banyak juga orang-orang yang komitmen dengan janjinya. Itulah pemimpin-pemimpin yang soleh yang kita harapkan memimpin negeri kita ini. Amin ya rabbal alamin. Tapi Allah Subhanahu wa taala la yukhliful mi'ad. Maka Allah malu. Tapi tentu doa itu syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak semua orang mengangkat tangan dikabulkan oleh Allah, karena dalam doa syarat dan ketentuan berlaku. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ada juga seseorang yang berjalan jauh sampai rambutnya menjadi kucel, pakaiannya menjadi kumal, berdebu, berjalan jauh. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Nabi SAW, anna yustajabu lahu du'a, jauh dikabulkan doanya. Kenapa? Karena makanannya haram, minumannya haram, wa ghuziya bil haram, dikasih makan makanan yang haram. Makanya salah satu yang kita minta, Allahumma kfina bihalalika an haram. Ya Allah, cukupkanlah yang halal-halal bagi kami dan jauhkanlah yang haram. Karena itu sebabnya terhalangnya doa. Padahal Allah itu malu. Kalau kita mengangkat tangan kita berdoa minta, Allah malu mengembalikan dua tangan itu dalam keadaan kosong. Itu sifat Allah. Jadi Allah itu malu juga. Nabi SAW malu kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena Utsman radhiyallahu anhu ini malaikat malu kepadanya. Kata Nabi SAW, ala astahi min rajulin istahyal malaikatu min. Tidakkah aku malu terhadap orang yang mana malaikat malu kepadanya? Itu adalah sahabat Utsman bin Affan. Jadi malaikat itu malu kepada sahabat Utsman bin Affan. Kenapa demikian? Karena sahabat Utsman itu sangat pemalu, sampai malaikat juga malu kepadanya. Ini sifat pemalu. Kenapa pemalu ini mendatangkan kebaikan? Karena kalau kita malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita malu untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Kita malu melanggar larangan Allah. Itu kalau kita punya rasa malu. Maka oleh karena itu kita bisa lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sampai bengkak kakinya salat sepanjang malam, hatta tawarramat qadamah, sampai bengkak kaki Nabi salat. Gimana tidak bengkak? Sahabat mengatakan, saya pernah ikut salatnya Nabi itu, setelah Al-Fatihah beliau membaca Al-Baqarah. Sahabat belakang ini saya kira paling 100 ayat nanti dah ruku. Ternyata sampai habis Al-Baqarah Nabi tidak ruku. Lewat 100 dalam benak sahabat ni kayaknya Al-Baqarah selesai ni baru ruku. Selesai Al-Baqarah tak ruku juga. Ternyata disambung lagi sampai kepada An-Nisa. An-Nisa. Kata Nabi mungkin, kata sahabat belakang itu kayaknya selesailah An-Nisa ni. Selesai An-Nisa disambung lagi masuk ke Ali Imran. An-Nisa, Ali Imran. Memang tak berurutan. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa boleh kita solat membaca ayat itu tidak berurutan. Misalnya baca dulu yang rendah, baca yang tinggi baru yang rendah, itu sebagian ulama boleh. Tapi makruh dalam solat. Misalnya kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Habis itu setelah itu nanti baca wadduha wan laili idza saja, itu makruh hukumnya. Baik dalam satu rakaat atau dalam rakaat berbeda. Misalnya rakaat pertama kita baca setelah Al-Fatihah baca alam nashrah laka sadrak. Pas rakaat kedua kita baca wadduha setelah Al-Fatihah, itu hukumnya makruh. Tapi tidak membatalkan sholat, makruh saja. Jadi membalikkan. Tapi itu menunjukkan bukan berarti haram, karena Nabi melakukan itu. Jadi Nabi sholat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa.
Berapa juz tu Ustaz Abu? 5 juz. 5 juz satu malam. Kita kadang-kadang amma yatasaalun sampai habis itu makmumnya udah mencak-mencak. Ini Nabi SAW 5 juz tu habis. Gimana? Maka oleh karena itu ketika ditanya, kenapa sampai sedemikian ya Rasulullah? Bukankah Allah telah menjamin engkau masuk surga, dosa-dosamu yang berlalu dan yang akan datang diampunkan? Maka kata Nabi SAW, afala akuna abdan syakura, tidakkah saya layak menjadi orang yang bersyukur? Itu kan malu. Kita dikasih, Nabi dikasih begitu besar nikmat oleh Allah, Nabi malu tidak menjadi hamba yang bersyukur. Maka sifat malu ini membimbing kita. Malu kepada manusia. Ada sekarang orang betul-betul hilang rasa malunya, keburukannya pun diungkapkan di depan orang. Padahal kita tuh bermohon kepada Allah ditutupi aib-aib kita. Nah dia kadang-kadang dia sendiri yang mengungkapnya. Kelahi sama istri ditulis di Facebook, kelahi sama istri dibuatnya di wall di WA. Tahu, akhirnya mantannya pun tahu juga. Mantan tahu ya ambil kesempatan dalam kesempitan, muncul lagi, jadilah CLBK, cinta lama belum kelar, tambah rusak jadi. Ini orang kenapa? Karena malu itu yang tidak ada hari ini. Harusnya kan sifatnya yang privat, yang rumah tangga ini itu adalah sebuah aib yang mestinya kita jaga, baik itu sebagai seorang suami ataupun seorang istri. Karena ketika terbuka maka ini akan membuka peluang untuk semakin rusak maksudnya pihak ketiga. Maka kalaupun ingin mendamaikan, fab'atsu hakaman min ahli. Kalau mau melibatkan pihak ketiga, cari secara diam-diam orang yang terpercaya untuk ikut menyelesaikan persoalan, bukan dibuka curhat di Facebook, curhat di dinding. Ini samalah orang-orang yang buat Facebook itu curhatnya di dinding juga. Kan dinding Facebook curhatnya. Hanya semua orang tahu. Itu kalau sudah tidak punya malu. Padahal kita doa pagi itu yang kita minta apa? Allahumma inna asbahna minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma ni'mataka alaina wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami menjalani pagi ini dan engkau menutupi aib-aib kami, maka sempurnakanlah aib kami tertutup sampai di akhirat. Makanya kata Nabi SAW, siapa yang ingin aibnya ditutup di akhirat, maka tutuplah aib saudaramu di dunia. Siapa yang membuka aibnya di saudaranya di dunia, maka akan dibuka aibnya oleh Allah nanti di akhirat. Kita tuh kalau malu, kita tidak ingin orang tahu aib kita. Itu kalau malu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka malu ini kata Nabi itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Tapi dalam hal kebenaran tidak boleh malu. Dalam hal kebenaran. Jadi malu dalam kebaikan tidak boleh. Oleh karena itu Allah sendiri mengatakan, tadi kan Allah mengatakan malu kepada hamba yang mengangkat tangan, hamba ini mengembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Tapi di dalam ayat lain Allah mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Allah tidak malu membuat perumpamaan makhluk sekecil nyamuk sekalipun. Allah tidak malu. Kan bisa saja, ngapain Allah ciptakan nyamuk ini kecil? Allah kan maha besar. Allah kan maha, ngapain nyamuk ini diciptakan itu kecil? Maka Allah mengatakan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqa. Kenapa? Karena dalam nyamuk itu ada hikmah yang besar, beriman bagi mereka yang percaya dan mengkafir bagi mereka yang ingkar. Makanya fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Maka kalau untuk kebenaran tidak ada malu. Bertanya untuk kebaikan tidak ada malu. Tapi dalam hal-hal yang sifatnya baik, di situ sifat malu membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik, untuk menjadi orang-orang yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah barangkali makna daripada hadis singkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi saya dan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.